Halo semua, kami dari kelompok 9 dengan kode kelas 3 SIM B akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman basis data dengan dosen pengampu Pak Suwarno, STMM, semester ganjil 2025/2026. Pertama kita perkenalan dulu nih. Tim member kita adalah saya sendiri, Alson Ferrando 2431189. Ada juga dengan Chen Jingfong 2431091. Ada Eric Fernando 2431165. Ada Leonardo Calvin 2431150 dan yang terakhir Wilson Kwek 2431112. Nah, project title kami ialah We Clean Laundry, pengembangan sistem informasi laundry berbasis web menggunakan framework Coordinator 3 dengan fitur pemesanan tanpa registrasi, integrasi pembayaran QRIS, dan sistem keuangan integrasi. Nah, project background kami ialah saat ini banyak usaha laundry masih melakukan pencatatan pesanan, data pelanggan, dan keuangan yang secara manual atau menggunakan sistem yang terpisah-pisah. Proses pemesanan seringkali dilakukan melalui pesan singkat atau data langsung ke lokasi, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pesanan, pelayanan, serta kesulitan dalam pengelolaan data keuangan. Selain itu, pelanggan umumnya diharuskan membuat akun untuk melakukan pemesanan secara online, yang dapat menjadi hambatan bagi sebagian pelanggan. Sistem pembayaran juga sering belum terintegrasi secara digital, sehingga menyulitkan proses verifikasi pembayaran dan pencatatan transaksi keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi terintegrasi yang dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan laundry tanpa harus membuat akun, serta membantu admin dalam pengelolaan pesanan, pembayaran, dan keuangan secara efisien. Di sini saya akan menjelaskan project scope. Ruang lingkup dari proyek ini meliputi yang pertama adalah pengembangan website laundry berbasis web menggunakan framework Coordinator 3 dengan konsep MVC. Terus yang kedua ada sistem login khusus untuk admin guna mengolah data dan operasional laundry. Terus yang ketiga ada fitur pemesanan laundry oleh customer tanpa perlu registrasi akun dengan pengisian data berupa nama, nomor telepon, alamat, dan jenis cucian. Terus yang keempat adalah pengelolaan data pesanan yang dapat dilihat dan diproses oleh admin. Terus yang kelima ada integrasi sistem pembayaran menggunakan QRIS melalui API Gateway berbasis microservice.net. Terus yang keenam ada integrasi data pembayaran ke dalam sistem keuangan internal yang menyerupai akurat online. Terus yang sini ada ketujuh, sistem keuangan yang digunakan untuk pencatatan transaksi serta data operasional laundry. Proposed solution. Solusi yang diusulkan adalah membangun sebuah sistem informasi laundry terintegrasi berbasis web menggunakan Coordinator 3. Sistem ini memungkinkan customer untuk melakukan pemesanan laundry dengan mudah melalui form online tanpa harus membuat akun terlebih dahulu. Admin dapat mengelola pesanan melalui dashboard admin, melihat detail pesanan yang masuk, serta menghubungi customer untuk proses lanjutan. Sistem pembayaran dilakukan secara digital menggunakan QRIS yang terhubung melalui API Gateway microservice.net, sehingga pembayaran dapat diverifikasi secara otomatis. Setelah pembayaran berhasil, data transaksi akan langsung masuk ke sistem keuangan internal yang dikembangkan, yang berfungsi untuk mencatat keuangan dan mendukung pengelolaan operasional laundry. Dengan solusi ini, diharapkan proses bisnis laundry menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi dalam satu sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD dan juga data mapping diagram.
Baik, pertama-tama kita akan masuk ke data ERD terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman sudah lihat, tiap perusahaan ini sebagai pusatnya yang bisa dikelola oleh beberapa user. Dan aksi yang dilakukan oleh user akan dicatat oleh riwayat. Tiap perusahaan juga bisa mengelola beberapa layanan pesanan. Nah, dalam pesanan, maka akan terdapat beberapa layanan. Dengan yang bisa kita lihat dengan relationship-nya itu satu to many. Yang artinya, dalam satu pesanan, maka ada beberapa layanan tertentu. Jika perusahaan sudah melakukan transaksi atau proses pemesanan, maka akan dicatat di T-Journal. Nah, di dalam T-Journal ini terdapat beberapa tipe akun seperti kas, pendapatan, beban, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke data diagram. Seperti yang teman-teman sudah lihat, di sini kita memiliki beberapa tabel. Yang pertama itu adalah tabel tipe account dengan ID tipe akun sebagai primary key, dan juga atribut lainnya seperti nama tipe akun, saldo normal, dan deskripsi. Tabel kedua itu adalah T-Journal dengan ID jurnal sebagai primary key, ID tipe akun, dan ID perusahaan sebagai foreign key. Tabel ketiga itu ada T perusahaan dengan ID perusahaan sebagai primary key dan juga atributnya seperti nama perusahaan. Tabel keempat ada pesanan dengan ID pesanan sebagai primary key, ID layanan, dan ID perusahaan sebagai foreign key, dan atribut lainnya seperti nama pelanggan, nomor HP, alamat, tanggal pesan, berat, total bayar, dan status. Tabel kelima ada T riwayat dengan ID riwayat sebagai primary key dan ID user sebagai foreign key, dan atribut lainnya seperti aksi, keterangan, dan user pelaku. Tabel keenam ada user dengan ID user sebagai primary key dan unique ID sebagai foreign key, dan juga atribut lainnya seperti username, row, nama lengkap, dan role ID. Tabel ketujuh atau tabel terakhir ada T layanan dengan ID layanan sebagai primary key, ID dan ID perusahaan sebagai foreign key, dan juga atribut lainnya seperti nama layanan, harga, dan satuan. Physical Database Design atau juga DDL. Yang pertama ada DDL orders, yaitu pesanan mengandung order ID, customer name, WhatsApp number, address, service type, estimated weight, actual weight, total amount, order status, payment status, create at timestamp, dan juga primary key-nya adalah order ID. Kemudian ada tabel pesanan, ada ID pelanggan, ID layanan, ID perusahaan, dan lain-lain. Nah, primary key-nya adalah ID. Berikutnya ada tabel jurnal. Primary key-nya adalah ID jurnal, ada juga key tambahan yaitu ID tipe akun, ada constraint-nya, ada foreign key-nya, ada juga reference-nya yaitu T tipe akun, ID tipe akunnya. Ada juga tabel layanan yang mengandung atribut sebagai berikut. Primary key-nya adalah ID layanan. Ada juga tabel perusahaan mengandung ID perusahaan, nama perusahaan, serta primary key-nya adalah ID perusahaan. Dan untuk tabel riwayat yang mengandung ID riwayat, tanggal, jam, aksi, keterangan, user pelaku, dan juga primary key-nya ID riwayat.
Tabel saldo awal mengandung ID saldo, ID perusahaan, tipe akun, tanggal awal, saldo awal debit, dan saldo awal kredit. Serta primary key-nya adalah ID saldo. Untuk tipe akunnya adalah untuk tabel tipe akun mengandung ID tipe akun, nama tipe akun, saldo, deskripsi, dan primary key-nya adalah ID tipe akun. Serta yang terakhir adalah tabel user, di mana mengandung ID user, username, password, ID perusahaan, nama lengkap, role-nya, serta primary key-nya, ID user, dan unique key-nya, username. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penerapan microservice-nya. Penerapan microservice-nya adalah pada bagian pembayaran. Nah, pertama pelanggan akan mengunjungi web, setelah itu dia bisa melihat, kemudian bisa untuk lebih detailnya dilihat harganya segitu, kemudian bisa pesan sekarang. Saya akan mengisi nama saya dan mengisi nomor telepon saya, kemudian saya akan mengisi alamat saya. Nah, setelah itu saya pilih jenis layanan, saya pilih yang cuci komplit saja dengan perkiraan berat cucian saya adalah 3 kilo. Kemudian saya akan kirim pesan sekarang. Ini pesannya sudah terkirim. Kemudian saya akan melihat cek resinya. Nah, saya isi nomor saya cek masih pending karena ini masih belum diverifikasi pesanannya. Kemudian pada bagian admin, jika customer itu memesan, maka saya bisa melihat di bagian sini. Kemudian saya buat statusnya jadi tagih bayar, saya simpan. Dan kemudian pada bagian ini saya akan melihat lagi. Nah, maka tagihan Anda akan kelihatan berapa. Saya sebagai customer, saya akan bayar sekarang dan akan muncul kode QR ini. Tetapi terlebih dahulu harus dibuat ininya. Sini. Nah, sudah jalan, kemudian saya akan kembali. Sebenarnya kalau saya scan dan bayar, dia akan masuk ke sistem sendiri. Tapi ini bukan QR aslinya, jadi di sini saya akan menekan saya sudah bayar. Dan kemudian akan terlihat pembayaran berhasil dan beserta ininya. Serta saya akan kembali, dan ini merupakan bukti dari microservice-nya berjalan.